Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat kami kepada Ketua Bawaslu serta tim dari Bawaslu yang pernah hadir di sekretariat kantor ini dalam rangka lebih kepada silaturahmi kami dan juga tentang terus dan anggota dari Partai Berkarya yang hadir juga bersama kita pada sore hari ini. Kami sampaikan bahwa alamat tetap kami lihat sebenarnya hanya posisi yang pindah. Kemarin di ruko kena ruangan sepertinya harus memerlukan ruangan yang agak representatif, jadi kami memindahkan tempat ke sini, jadi bisa dibagi-bagi ruangan. Dan saat ini belum selesai lagi, benar-benar belum selesai. Sebetulnya kita di tengah sana nanti ruangan itu kalau ada rapat-rapat kan, belum memungkinkan, jadi kita seadanya lah. Mohon maaf, beginilah adanya kan. Barangkali itu saja Pak yang dalam acara pada kali ini. Selanjutnya kami persilahkan saja diskusi atau apa yang disampaikan. Kami persilahkan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Ketua yang sudah menyampaikan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ketua Bawaslu. Ternyata ada artinya ya kayak ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu ya. Saya kira tadi minum kopi. Oh ternyata itu ya. Mungkin kami lebih mendalami Pak apa itu maksudnya hari ini sekalian nanti mungkin ada ide baru yang perlu kami ketahui baik dari secara politik dan secara partai dan secara organisasi dan secara masyarakat kepada Bapak Komisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Ketua Partai Berkarya, Wakil Sekretaris, serta jajaran pengurus Partai Berkarya, Kabupaten Tegir, sahabat-sahabat saya, tim Ngopi Sedap dari Bawaslu Kabupaten Tegir. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Partai Berkarya, seperti yang disampaikan tadi bahwa sudah diagendakan beberapa waktu yang lalu, namun karena kesibukan maka hari ini bisa terlaksana. Kemudian salawat salam yang kita kirimkan dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya bersama dari Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan bulanan kami, Pak Ketua. Kami menggilir pengurus partai di Kabupaten Tegir ini berdasarkan nomor urut partai. Jadi kami kembali memulai dengan PKB, ya, Gerindra, kemudian PDIP, Partai Golkar masih belum karena kesibukan Pak Ketua dan sebagai Pak Bupati, kemudian Partai Nasdem sudah, Partai Garuda, kebetulan informasi yang sampai ke kami, pengurus partai ini tidak ada lagi di Tegir. Yang berikutnya adalah Partai Berkarya. Insyaallah
bulan depan itu bulan Maret dengan partai PKS ya, nomor urut 8. Jadi kegiatan ini merupakan inovasi program dari Bawaslu yang mana kita ngobrol-ngobrol ya. Kedua, kami beri nama kegiatan ini Ngopi Sedap, ngobrol politik ya seputar demokrasi dan pemilu. Ngopi Sedap yang mana kegiatan ini ya kita istilahnya ngobrol lepas gitu aja, terutama terkait dengan kesiapan partai, demikian juga kesiapan kami Bawaslu menghadapi pemilu 2024. Jadi nanti ya beberapa pertanyaan bisa dari kami dan bisa dari partai ya, terkait dengan kesiapan kita menghadapi pemilu 2024, yang mana kita sudah ketahui bersama bahwa pemilu 2024 itu akan dilaksanakan hari pemungutan suaranya tanggal 14 hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yang mana di aturannya itu di Undang-Undang 7 itu diatur bahwa tahapan itu dimulai 20 bulan paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau kita tarik 14 Februari 2024 tarik mundur, maka tahapan itu akan dimulai 14 Juni tahun ini. Ya, 14 Juni 2022. Sekarang sudah Februari mendekati akhir, di Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih 4 bulan. Kurang dari 4 bulan kita sudah akan memasuki tahapan pemilu 2024 itu, yang mana dimulai dengan tahapan persiapan, ya, tahapan penyusunan regulasi, penyusunan perencanaan dan lain sebagainya. Tahapan yang bersentuhan dengan partai politik itu di Agustus ya, kalau tak salah saya, yaitu pendaftaran partai politik. Ya, meskipun kegiatan utamanya itu di KPU RI ya, pendaftaran partai politik ya melalui TPP partai masing-masing, namun kegiatan di kabupaten kota dokumennya itu dari kabupaten kota, ya, dokumen administrasi pendaftaran partai politik itu di KPU RI di bulan Agustus mendatang. Jadi kegiatan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol ya, terkait dengan kesiapan kita menghadapi pemilu 2024 ya, seputar itu Pak Ketua dan terus ya. Jadi nanti saya izin kalau menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, karena ini direkam ya, kalau nanti ada dianggap itu internal partai tidak ingin dipublikasikan, dipublis, nanti kami cut aja ya, nanti di rekaman itu yang jelas. Ngobrol-ngobrol kita ini ya lepas saja ya, terkait dengan kesiapan Bawaslu dan kesiapan partai ya, mengikuti pemilu 2024. Kalau kesiapan Bawaslu, insya Allah kami selalu siap ya, terkait dengan rencana akan melakukan tugas-tugas fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi pencegahan, penegakan keadilan pemilu dan lain sebagainya yang menjadi wewenang tugas dan tanggung jawab Bawaslu, yang mana saat sekarang ini beberapa bulan ini mungkin hampir 6 bulan sudah kami itu aktif melakukan pendidikan politik ya, pendidikan politik ke masyarakat ya. Semua elemen masyarakat kami masuk ya, melakukan pendidikan politik ya,
misalnya ke generasi muda, generasi milenial yang di bangku sekolah, itu kami melakukan pendidikan politik generasi milenial ke anak SMP dan kelas 3, yang mana nanti di 2024 itu sudah menjadi pemilih. Demikian juga ke anak-anak SMP pendidikan politik generasi milenial. Kami juga memberikan pendidikan politik kepada kaum ibu-ibu. Kami rutin turun sekali seminggu nih ke ibu-ibu yasinan di desa, ya. Kami turun memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Kami menamakannya pendidikan politik kaum perempuan dalam rangka memberikan pemahaman politik, ya, kepada masyarakat. Demikian juga dengan mahasiswa, kami sekali sebulan mengundang mahasiswa per jurusan, per prodi datang ke kantor Bawaslu. Kami berikan itu pemahaman pemilu kepada mahasiswa. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kegiatan hari ini merupakan bagian dari inovasi program yang kami lakukan. Dan juga ada namanya Kupas Pemilu. Kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ya. Kami berusaha mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan pemilu, sehingga nanti kami dapat meramu untuk menyusun strategi pengawasan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kami betulkan. Baik Pak Ketua dan jajaran pengurus Partai Berkarya, jadi nanti kita mengalir saja, ya, bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai seputar politik, ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu. Ya. Mungkin saya memulai di ngobrol-ngobrol ini dengan pertanyaan ke Pak Ketua dan kepada pengurus terkait dengan kesiapan Partai Berkarya untuk mengikuti pemilu 2024, terutama menghadapi pendaftaran partai politik. Meskipun saya yakin berdasarkan pengalaman di pemilu 2019 kemarin, yang mana 2017 kita sudah disibukkan dengan verifikasi, ya, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, saya yakin Partai Berkarya sudah lebih menyiapkan diri dibandingkan dengan pada pemilu sebelumnya, ya, di mana pemilu kemarin berhasil lolos, ya, termasuk kita kalau tak salah kemarin, ya, di diri ini, ya, aktualnya termasuk yang lolos, ya. Jelas kegiatan itu juga akan dihadapi di bulan Agustus nanti, ya, karena kan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai yang ada di Senayan sekarang ini itu tidak difaktual, tetapi hanya administrasi. Tetapi tetap juga mendaftar, tetap juga verifikasi administrasi. Ya, bagi yang tidak ada di Senayan, maka termasuk Partai Berkarya, ya, maka juga akan faktual seperti pemilu 2019 kemarin lah. Ya, 2 tahun sebelum itu dimulai 2017 kemarin kita sudah proses verifikasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena aturan pemilunya kan itu juga Undang-Undang 7 paling nanti berubah PKPU, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini. Mungkin itu Pak Ketua pertanyaan pertama, kesiapan Partai Berkarya untuk mengikuti pemilu 2024 di Kabupaten Kutai. Secara umum mungkin kami malah sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menyiapkan diri sebenarnya, ancang-ancang lah istilahnya kan, karena melihat kejadian yang sudah kan, apabila tidak masuk parlemen threshold itu tetap akan diverifikasi faktual. Dan bedanya sebenarnya hanya sedikit bedanya Pak. Partai yang lolos itu tetap saja dia
Cuman faktualnya Iya, yang faktual. sudah digunakannya kan tetap saja faktualnya di apa, sedangkan yang tidak lolos faktual itu dilakukan secara fisik kan. Jadi secara umum, secara khusus juga kami sudah siap. Inilah beberapa waktu ini menyiapkan diri, betul-betul menyiapkan diri nih kawan-kawan. Sudah mulai mengumpulkan lagi KTP untuk bahan verifikasi kan. Karena walaupun kemarin itu kita sudah lolos kan, tadi juga dikasih tahu sama KPU ternyata itu sudah tutup, usianya sudah habis. Nah jadi yang di Sipol yang kemarin itu sudah habis, jadi diperbarui dengan yang baru, meskipun di antara yang baru ini masih masuk lagi orang-orang lama kan, yang diverifikasi itu orang-orang lama tidak masalah, tapi diperbarui secara keseluruhan. Tapi diinput dari awal Nah, lagi. diinput lagi dari awal. Jadi kalau Pak Ketua menanyakan masalah kesiapan, insya Allah kita kawan-kawan juga pengurus sudah siap lah. Kira-kira kepengurusan di kecamatan apakah sudah 20 kecamatan atau Pengurus kecamatan masih tetap yang lama, tapi ada beberapa mungkin Pak, yang apa direorganisasi lah, diperbarui, ada yang pindah tempat, ada juga yang sudah mundur, jadi mungkin ada 5 atau 6 kecamatan gitu yang akan pengurus kecamatan. Pengurus kabupaten pun ini mungkin ini masih, kami ini mungkin kita dengarlah berita-berita di media itu kan, di atas kan para berkarya ini sedang bermasalah nih Pak, elit partainya, kita kan di bawah ini ngikut aja yang mana itu terserah lah kan, ikut aja kita. pusat? Nah di pusat biasanya Kalau itu di Pak, provinsi ada dua? di provinsi kayaknya enggak juga Enggak, Pak, ya. enggak juga. Tetap aja kita yang mana saja nanti yang apa sah secara hukum kan. Jadi dan kita berkomunikasi juga kedua belah pihak gitu. Oh gitu. Jadi lantak biasanya tuh menjelang pemilu itu biasanya mesti ada keputusan. Biasanya itu begitu orang karena kepentingannya kan di situ juga Pak akhirnya kan. Jadi Tapi yang punya SK Menkumham itu yang di pusat? sekarang di pihak sebelah itu Pak. Oh itu. Tapi di Petun kan sudah 2 kali Petun itu kan sidang Petun kan dimenangkan oleh yang lama kan, ya. Pengurus lama. Jadi menunggu lagi dari Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Mungkin dalam minggu-minggu ini tuh Pak sudah ada keputusan inkrah. Biasanya mengikut 2 putusan sebelumnya biasanya itu kan. Karena 2 gugatan itu kedua-duanya dimenangkan kan. Dan sampai saat ini belum ada lagi bukti baru yang mereka kasasikan itu kan. Ya, tak ada nopo. Jadi kita menunggu aja lah, ada. Saya pikir itu akan berlalu juga. Biasalah. Begitulah. Jadi Tidak ada heran lagi saya karena pengalaman itu begitulah kalau jelang-jelang pemilu ada kepentingan pemilu kada itu begitulah. kalau ini kan kalau di aturan verifikasi apa pendaftaran itu kan 50% kabupaten kota. Dia kan 100% provinsi, lebih 50% kabupaten kota. Kalau India masuk yang diprioritaskan kan untuk pendaftaran verifikasi ini nanti. Sepertinya masih Pak. Masih ya. Iya, masih. Ya, 75% kabupaten kota. Jadi kan ada 12 kabupaten kota. Kalau kabupaten kan 50%. Iya, kecamatan 50%. Berarti Indir bagian dari yang
yang di lintas nomor 3 Pak. Nomor 3 ya. Iya, waktu pengantaran bukti KUA sudah sertifikasi administrasi dan faktual nomor 3 Semulia. Di pemilu kemarin. Iya, yang kemarin kan 12 kabupaten kota Pak ya, cuma 2 yang tidak dia. iya Provinsi sama Konsing. kita salah secara kepengurusan apa caleg dan sebagainya itu kita usahakan penuh Apa istilahnya TMS ya Pak? SMS kan TMS. mudah-mudahan ke depan seperti kemarin lah Pak ya semuanya lah caleg penuh apa penuh kan apalagi rentang waktunya kan apa panjang ya sepanjang Pak Sekjen lah yang ngatur Pak terus kan Berarti pengurus kecamatan kita ini lebih sudah 10 kecamatan atau di 20 kecamatan sekarang posisinya. lebih 10 lah Pak Lebih 10. isinya ya. Kalau masih yang bidang kodaratnya selesai semua. Selesai lah ya. Yang Yang lain ini yang susah. kayak poncong kan, Iya. poncong. Biaya ini besar. Jauh Sungai Batang yang Ada kurangnya kan ya. Tapi pengurus ada. ada Kalau ada keluarga di sana kan bisa kita Kemarin Pak Rektor caleg kan. cari dari selatan. Selatan. Keluarga kecamatan tak ada kendala lah, yang paling beratnya di itu lah cuma di faktual itu ya. Administrasi, kalau administrasi paling 2 kali perbaiki selesai. Faktual yang bisa sampai kadang 3 hari. berarti yang paling berat biasa Dan tahap faktual itu tak salah, tahapan terakhir itu menghadirkan orang, saya Iya. menghadirkan orang baru dikumpulkan, baru dia mau pindah ke sini. Ada dulu pakai sampel ya. Iya, sampel. Iya. Saya masih ingat waktu kemarin terakhir punya kami kan sudah dia kan 68 Pak ya. Yang Dulu ya. PNS ya. Kemarin Sama kayaknya kemarin masih 68. masih mungkin ya masih ada. Kami sudah mencapai di angka 48 gitu. Berarti sekitar 20 lagi yang belum kan. 20 ya dekat semua di sini. Di kabupaten ya. Ya ada hitungannya tuh, saya lupa sistemnya kemarin. Kalau misalnya sudah mencapai segini, daerah makin ini tapi belum betul-betul menjadi sampai. di 10% Ya kan dari seper seribu. ya 10.000 Seper dari seribu jumlah jumlah penduduk. penduduk. Nah, Jumlah penduduk kita 600.000. 650 Sekian. berarti sekitar 68. Iya. Kurang Jadi lebih ya. 680 680. Harusnya ada yang Nanti 10%. 10% 68. 68. yang faktual Nanti kan 68 itu pun yang cabut kalau tak salah. cap ya cap Ya, cap. kalau kita yang menentukan enak betul kan Ini jelas orangnya. Jadi istilahnya dari segi kesehatan Iya. siap. Terutama target verifikasi. Baik, berikutnya kalau target kira-kira target berapa? Kita kan ada 7 dapil. 7 dapil. Kira-kira target partai berkarya berapa kursi? jadi kalau partai ini Pak targetnya itu nggak boleh Pak dia harus turun tetap dia kalau 7 dapil 7 kursi ya minimal perwakilan itu satu. 7 dapil target Rencana kami mau satu kecamatan satu. 20 kursi Kerjanya banyak. Banyak mau dikerjakan. Nggak bisa tidur sedangkan mau mencapai satu aja pagi jam 3 baru pulang. Lagi satu kecamatan. ketika
kan pengalaman sudah banyak nih. Kalau rekrutmen caleg kira-kira apakah sudah dimulai atau baru ancang-ancang Pak. ancang-ancang ya? Ancang ya. Ada mungkin beberapa ini sudah yang karena waktu panjang ini kemarin kami itu banyak yang lari Pak karena Iya, ya? ragu kan ini Oh, lolos kan lolos tidak tidak, ya. ya. Nah, Yang di akhir-akhir. akhirnya yang lebih-lebih akhirnya Nasdem lebih ke kita, Ya. Golkar lebih ke kita. Tapi walaupun aksian terjadi ke orang Beda juga. Ada juga. melakukan suara. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita buktikan lah kemarin di Bogor. Ya tidak kita pungkiri lah masalah pembiayaan itu ya. Tapi kalau tidak ini juga sebenarnya terbukti lah bukti itu. Boleh dikatakan tanpa ini kan, tanpa pembiayaan besar itu bisa lolos. Jadi masyarakat itu masih lagi kalau kita pandai-pandai bersosialisasi masih ada kemungkinan lagi itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah, akhir-akhir ini kan luar biasa loh. Jadi apa betul biaya caleg tinggi. Kita coba kemarin terobosan itu enggak juga sebenarnya. Bisa disiasati sebetulnya. Ya. Kalau memang mereka yang itu sebetulnya dari pribadinya juga sebenarnya, kalau memang mereka mau jor-joran itu dari pribadi, kalau partai kan tak pernah mau begitu kan, di luar kemauan kita, dan kita coba dengan cara juga. Kalau ada keluarga mau daftar caleg sekarang Sering terbuka ya. terbuka. Jadi Pak Ketua, kami coba mau bertanya lagi. Ya, boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa kira-kira strategi untuk mencegah money politik caleg-caleg itu? Ini kan diakui tidak diakui sebenarnya kan hal itu ada di mata kita sebenarnya. Malah kita jumpai kadang-kadang betul-betul mata kita yang jumpa itu kan. Apa kira-kira tindakan atau pencegahan yang kita lakukan terhadap hal-hal yang demikian. Baik. Ya. Jadi terkait dengan politik uang ini, jadi kalau kami dari Bawaslu sebenarnya sangat gencar ya saat sekarang ini pendidikan politik yang kami lakukan, yang saya sampaikan tadi ke kaum ibu, ke generasi milenial, ke semua komponen masyarakat itu kami melakukan pendidikan politik dalam rangka memberikan pemahaman karena kalau mengandalkan penindakan akan sepertinya sulit. Kami melakukan penindakan terkait dengan praktek politik uang ini. Meskipun sulit, kami tetap akan selalu melaksanakan tugas polisi dalam melakukan penanganan praktek politik uang. Jadi
saat sekarang ini kami mengedukasi masyarakat dulu. Terutama kami menekankan betul itu bahaya politik uang itu. Iya. Bahaya yang muncul dari praktek politik uang yang banyak hal yang kami sampaikan ke masyarakat ya, ke kaum ibu ya, yang mana setiap kami turun itu sambutannya luar biasa, sambutan masyarakat kita luar biasa, tetapi ya itulah tadi sulit dipungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada. Ya. Dan sebenarnya terutama kaum ibu-ibu ketika kami turun itu sebenarnya dia mengatakan kan sebenarnya kami sadar itu, bahwa ini salah. Ya, ketika dia meminta, ketika dia menerima, ya, tetapi menurut dia ada katanya jurus menolak rezeki. Oh, iya. Tapi ya, pelan-pelan kami memberikan pemahaman. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi, ya. Tidak mungkin dihapus ya, tapi pelan-pelan Bawaslu akan berusaha untuk memberikan pemahaman ke masyarakat kita. Ya. Kami masuk di semua elemen masyarakat, ya, yang saya sampaikan tadi dengan pendidikan politik. Memang kami fokuskan di situ, bahaya politik uang itu. Harapan ketika nanti sudah masuk ke dekat hari A, ya, ada kesadaran dari masyarakat kita untuk bersama-sama menolak politik uang ini. Tapi nanti mungkin bisa juga kami minta pandangan Pak Ketua terkait dengan ini, karena di mana-mana kami turun, ya, dan yang menjadi sasaran kami kan penerima ini, penerima. Ya, mereka juga banyak memberi masukan ke Bawaslu. Sepanjang masih ada yang memberi, maka penerima itu tadi tidak ada jurus menolak rezeki. Begitu. Jadi kalau ingin memutus mata rantainya, maka pemberi itu juga harus diberikan penyadaran. Ya, seperti itu. Menjadi pemberi itu adalah kan peserta pemilu, meskipun tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa kalau partai tidak mungkin ya, menyuruh caleg-calegnya untuk melakukan itu, yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi, tetapi itu muncul dari caleg, ya, dan itu mungkin di luar dari kebijakan partai dan di luar dari pemantauan partai. Ya, itu juga menjadi salah satu orientasi ke depan, bagaimana cara kita nanti ya dengan partai. Kami juga memberikan pendidikan politik terkait dengan bukan hanya itu, terkait dengan kampanye dan lain sebagainya. Pendidikan politik itu kami anggap sangat penting. Nanti kami berikan pembekalan ke caleg-caleg kita. Ya, saya rasa itu. Jadi, kalau terkait dengan penanganan pelanggaran politik uang, memang di pemilu 2019 kemarin itu boleh dikatakan tidak ada. Ya, tidak ada. Kemarin ada satu indikasi politik uang, tetapi setelah kami melakukan penelusuran, ternyata dia bisa membuktikan bahwa itu bukan itu adalah uang saksi, ya, uang saksi yang dari DPP diteruskan ke pengurus partai kabupaten untuk dibagi-bagikan ke saksi di TPS itu, ya, dan
itu yang dilaporkan kemarin, itu yang kami lakukan penanganan pelanggaran, dan dia bisa membuktikan bahwa itu adalah uang saksi yang akan dibagi-bagikan ke saksinya. Terkait dengan politik uang ini memang kalau seperti yang dikatakan tadi, penanganan pelanggaran itu memang agak susah karena membuktikannya yang susah. Ya. Ya, lebih susah lagi kalau masyarakat kita apatis, ya, tidak mau peduli, ya, istilahnya membiarkan praktek ini berlangsung terus. Apakah mereka bagian dari yang diuntungkan dari itu? Ya. Tetapi ini kalau bagi Bawaslu ini adalah musuh demokrasi yang harus kita lawan bersama-sama. Ya. Mungkin kami minta pandangan lah Pak Ketua berdasarkan pengalaman selama inilah. Pak Ketua kan sudah lama ya berkecimpung di politik. Ya. Sebenarnya penyebab utama dari politik uang ini apa sebenarnya Pak Ketua? Kira-kira sehingga nanti bisa kami mengambil strategi dan mungkin juga kalau ada masukan-masukan lah strategi kira-kira yang dilakukan Bawaslu ya untuk mengurangi dan mencegah dan melakukan penindakan terkait dengan praktek politik uang ini. Ya, mungkin itu di pengalaman sebelumnya atau kalau kita runut lah ya masalah politik uang itu sebenarnya tahu kita pangkalnya itu di mana. pangkal atau ya Nggak tahu kita. ini susah itu Susah memang pangkal itu kapan dan sejak kapan itu susah. Tapi yang jelas pertama itu munculnya itu persaingan antar partai awalnya itu kan. karena sekarang ini antar caleg satu partai. Sekarang ini bukan lagi antar partai, caleg satu Iya, partai. caleg satu partai. Karena tadi itu kan dengan sistem pemilu itu Nasional terbuka. ya, jadi berusaha untuk lebih unggul peran suara dari kawan-kawan sendiri kan. Itu yang lebih memancing itu. Kemudian tetap juga persaingan partai juga ada, tapi pangkalnya itu kita memang jauh betul udah ada tuh memang praktek itu memang sejak lama gitu. Tapi kalau dulu mungkin kalau di masa Orde Baru itu bentuknya hanya atribut ya baju apa segala macam dan dulu pada waktu itu. Tapi sekarang itu berubah bentuknya itu ya. Kemudian sekarang ini Pak lebih halus tadi seperti yang apa kita sampaikan. Sekarang ini disiasati lagi caranya. Iya. Dan itu gini, makanya ini off the record kan ya. Praktek-praktek itu juga kita terlibat sebetulnya. Di Golkar gitu kan. Itu satu TPS itu Pak kita berikan yang saksi itu maksimal itu 4 orang ya bisa sampai 100 orang. Saksi itu kita kasih surat saksi itu Pak. Untuk menghindari itu saksi pemantau 50 orang, 30 orang per TPS itu untuk menghindari jangkauan hukum tadi itu kan. Jadi setiap itu bebas ya kita ngasih tuh mau di kedai kopi mau di mana saya ngasih uang saksi surat anunya surat tugas saksinya Berdalih di uang saksi. nah surat tugas pemantau surat tugas saksi kita berikan kita harap keramaian kita kasih tak ada masalah gitu. Berarti yang dikasih itu yang terdaftar pemilih di sini. Iya jadi itulah makanya kalau Bawaslu itu tadi yang dijumpai pasti begitu yang dijumpai mereka membaikkan uang saksi kan atau uang pemantau saksi pemantau nah saksi yang sebenarnya itu hanya 1 atau 2 orang kan? Tapi gantian. Susahnya itu saksi partai sebenarnya kebijakan partai kebijakan caleg menambah saksi dia masing-masing kan itu bisa puluhan itu
Dan itu tidak hanya di pemilu pemilu kada pilpres juga begitu. Itu dulu apa Sampai masih sekarang Pak. masih masih berlanjut? masih mungkin di India yang tidak memberikan periode kemarin ini tidak di India. Kalau yang sebelumnya disiasati lagi kan, ketika ketangkap misalnya kan, untuk sanksi kan, mantau segala macam ya, resmi sudah dari partai atau Tangkap pun harus ada bukti, harus ada saksi kan. Nggak mau aku kan sebenarnya. Itulah susahnya penanganan pelanggaran terkait politik uang ini. dan ada lagi yang terlalu berlebihan itu ada lagi tuh Pak. Karena memang berlebihan itu kan tanpa surat, tanpa apa-apa, membagikan macam-macam Ya, serangan fajar ya. serangan fajar Itu itu memang terjadi ya Pak. terjadi. Mungkin di pelosok-pelosok ya. Jika juga di proses kadang-kadang di tengah kota ini juga. Ya, kota ini juga. Ada lebih rawan di sini malah. Oh, mulai di dalam Di kampung ini, kalau di kampung ini kan kalau saya perhatikan Pak, dia kenapa mau ngambil duit? Karena itulah hanya tuh cashbacknya, dibilang dia datang ke sini mau janji kalau dari duit, dapatnya dia positif kan, dia balik tekan lagi kan, ya. Kalau duit positif itu sebenarnya itu yang berarti apatisme masyarakat kita ya terhadap ini bagaimana? dia menganggap itu halal karena transaksinya jelas gitu kan. Apalagi tadi ada yang ada diselimuti dengan administrasi kan. Nah, itu sebenarnya boleh apa tidak tuh Pak? Misalnya di TPS 1 DPT ada sekitar 300 orang, 150 saya kasih semua mandat jadi saksi positif, saya kasih 100.000 kan, daripada saya beli suara kan mahal, saya siram nanti saya kena penjara. Tapi kalau saya kasih mandat yang positif, dia bekerja, saya kasih dia diberikan suara minimal 18 100 ya kan. Nah gimana tuh? Sebenarnya kalau aturan itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Yang boleh itu adalah saksi di TPS itu 1 atau 2 ini. Batas maksimal kita daftarkan saksi berapa? 2. Ingat saya lah 2. Saksi pengakuan tidak bisa perlu. ada sebenarnya. Kalau yang kayak gitu masih anu lah, masih inilah. Ada juga yang sembunyi, ada yang lebih mantap, dicatat di rumah menerima serangan siap menerima serangan fajar. kabupaten 50, bensin aja 100, Impres nanti 300 ya kan. Mungkin di keluarganya banyak orang. Tidak, tunggu, yang jadi anu kan kalau melapor kan tidak inilah, tidak mungkin orang tidak maklumi, mungkin ACD, mungkin orang kan sambil ditulis. Macam mana kira-kira tuh Pak memantaunya kayak gini nih? Apakah ketika misalnya Bawaslu melihat yang kayak gini langsung dieksekusi, apakah nanti dipelajari dulu berdasarkan dengan laporan masyarakat? Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau penanganan pelanggaran bukan hanya politik uang, semua jenis pelanggaran, kami kan menanganinya 2 bentuk. Yang pertama itu temuan ini hasil pengawasan dari petugas-petugas kami di lapangan secara langsung melihat pelanggaran, itu namanya temuan. Itu ya akan kami lakukan penanganan pelanggaran, ya, memastikan ada terpenuhi syarat formil material, ya, ada syarat formil material namanya dalam melakukan penanganan pelanggaran itu terpenuhi itu, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Kalau tidak pidana, maka akan diproses di kejaksaan di saudara kepolisian. Yang kedua adalah laporan. Laporan ini dari masyarakat, ya, ketika melihat terjadinya pelanggaran. Ya, tapi ini yang masih minim kita di Indir ini. Ya. Di pemilu 2019 kemarin cuma ada 1 laporan. Laporan itu pun
karena dia kalah. Ini hasil target hasil yang di Benengkong itu, ya, yang Surya Lesmana. Iya. Ya. Melapor ke Bawaslu dan melakukan penanganan pelanggaran. Akhirnya tidak dapat kami buktikan bahwa terjadi pelanggaran. terjadi pelanggaran, meskipun kalau secara apa penanganan yang kami lakukan ya ada pelanggaran. Kalau secara kasat mata ada pelanggaran, tapi secara regulasi ingin dibuktikan, misalnya saksi minimal 2, barang bukti dan sebagainya, sehingga kasus kemarin itu tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dibuktikan, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi kemarin kasus itu kan, ya, dia datangkan saksi, satu saksi itu menyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran, dia tidak datang di TPS, dia sudah pindah, ya, dia tidak datang di TPS, tapi namanya ada memilih, berarti ada yang menceburkan seperti itu. Itu bersaksi di pengadilan. Cuma satu di Mahkamah Konstitusi. Kalau di MK kan satu itu tidak mempengaruhi, ya, dianggap tidak mempengaruhi, apalagi selisih suara sekian banyak seperti itu. Jadi itu laporan ketika masyarakat melihat pelanggaran ingin melapor, ya, kita ada syarat formil material tadi, ada bukti, ada saksi pun minimal 2, ya. Ada bukti baik itu foto, ya, rekaman suara, rekaman video, ya, rekaman video, ya, ketika ingin melaporkan, ya. Jadi meskipun melihat nyata tidak ada saksi, tidak ada bukti tadi, nyata melihat pelanggaran di lapangan, datang ke Bawaslu melapor, tidak bisa juga kami melakukan penanganan pelanggaran. Meskipun dia nyata-nyata melihat pelanggaran, tidak ada saksi, tidak ada bukti, ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab minimnya keinginan untuk melapor ketika melihat pelanggaran, menyaksikan pelanggaran. Tetapi Bawaslu juga membuat ruang sebenarnya ketika masyarakat itu melihat ada pelanggaran, tidak mau menjadi pelapor, dia foto, dia rekam, disampaikan ke kami, ya, dikirim lewat WA misalnya ke Rustam, ke petugas kami bahwa ada pelanggaran, itu kami jadikan informasi awal namanya. Informasi awal akan kami telusuri, memang terjadi seperti itu, dijadikan temuan, ya, dijadikan temuan. Dan informasi awal ini pun boleh dikatakan tidak ada, ya, di pemilu 2019 kemarin. Jadi mungkin ke depannya, ya, partai juga, ya, ketika melihat partai lain atau caleg dari partai lain melakukan pelanggaran, ya, silakan diinformasikan ke Bawaslu. Dari partai yang baik. Pejabat Pak, melakukan pelanggaran. Kalau pejabat, ya, itu namanya pelanggaran undang-undang lainnya. Di pemilu 2019 kemarin kami ada satu merekom pejabat di ini yang melanggar netralitas, ya, mengkampanyekan, meskipun dia mengkampanyekan itu ya Facebook, ya, mengajak karena saudaranya, ya, mengajak di Facebook untuk memilih ini, ya, terlihat oleh kami jadikan itu bukti, kami lakukan proses penanganan pelanggaran. Kami rekom ke KSN di Jakarta, diputus
pelanggaran sedang ya, disiplin sedang. Tapi terkait dengan ini kembali lagi ke yang kami hanya merekom Pak Ketua, merekomendasi, tidak ada wewenang untuk menindak. Yang menindak adalah atasan langsungnya, atasannya. Tidak juga kemarin apakah ada tindakan dari atasan langsungnya, tapi istilahnya sudah direspon KSN. Ya, kemarin dikatakan pelanggaran sedang. Terus Pak yang jadi gamang tuh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh 60.000 ke bawah, yang tidak boleh 10.000 setelah melebihi 60.000. Ketika misalnya kan saya macam apa misalnya yang harga yang tanggung itu kan kayak handsfree misalnya kan, handsfree ini kan bervariasi nih, ada yang 130. Ketika kualitasnya misalnya di atas 100 kan bagus tuh. Saya bilang saya beli borongan nih murah, cuma 55.000 saya bilang masalah standar. Kalau standar itu kan pembuktiannya kwitansi. Itu juga salah satu fenomenanya. Kan dilaporkan itu kan termasuk bahan kampanye. Kalau yang diatur itu, kalau bahan kampanye harus juga memenuhi syarat kan, sebagai bahan kampanye di situ ada nomor partai, nomor urut partai, citra diri ya, citra diri. Kalau di situ kosong aja sebenarnya itu pelanggaran. Ya seperti baju koko misalnya. Dia pagi-pagi itu meskipun di bawah 60.000, tidak ada citra diri partai, itu sebenarnya pelanggaran. Tapi banyak yang punya mensiasati juga dalam citra dirinya itu di dalam di letaknya, sehingga kalau ada yang melaporkan Di kesini aja langsung arah ke darat lagi. Ada yang bendera-bendera kuning. ada citra dirinya, cuma terlindung. Oh boleh sebenarnya masuk. Ya, kalau Bawaslu ini pasti nggak ada, tidak mengatur letaknya di mana. Iya. Misalnya kasih jilbab kan memakai mungkin dia kalau ada lambang partai itu kan mungkin agak gimana gitu kalau makanya dibaliknya ketika itu ada yang melaporkan, kalau kami melakukan pemeriksaan yang penting citra diri itu ada letaknya yang penting ada citra dirinya. Jadi banyak yang mengakalinya di situ, dan banyak juga kalau saya perhatikan banyak juga yang mengatur kwitansi, ya, atau kwitansi harga, ya, karena pembuktiannya adalah kwitansi itu. Kalau kecuali ada yang mempermasalahkan, ya, ada yang melaporkan ke Bawaslu ini semestinya harganya ini, ya. Kan beda kalau beli di Tanah Abang dengan beli di sini kan. Bisa 20 lipat harganya. Banyak juga ya. Lebih harganya 60.000, tapi di kwitansi 55.000, 59.000 seperti itu. Alat peraga dengan alat bahan kampanye gimana nih? Ya, kalau yang dibagi-bagi itu bahan kampanye namanya. Yang dipasang. Yang dipasang di situ. Kalau alat peraga itu yang dipasang-pasang, ya. Seperti baliho, spanduk, ya. Ya. Tapi perlu celah itu dibuka itu tadi, ya. Berpulang di 15. Ya. Itu sebenarnya Pak yang namanya kalau saya perhatikan orang tidak bermain gini, kadang-kadang sayur yang datang, ikan yang datang, gimana? Sebenarnya kalau itu tidak ada, bukan termasuk Masih bahan kampanye.
Dan itu kan barang habis. Di mana mau diletak? Sektor kan balik kan. Stempel partai sayurnya. Cuma itu apa? Ada sembako yang datang beras, ya kan? Saya perhatikan beberapa kan. Cuma kita tak begitu ini, karena baru Pak. Karena baru, saya mungkin perhatikan 2019 nggak baru ada namanya ada bahan kampanye. Kayaknya nih, kalau kita berubah, kalau masih berlanjut pakai sistem 2019, sebenarnya kita udah inilah, udah paham lah walaupun tidak segitu banyak, setidaknya sudah ada pengalaman. Apalagi kemarin kami pernah kejadian salah satu caleg membalikan baju kan, karena belum apa citra diri ya tadi Ya, Pak. Kami sudah cek, Pak, ini jelas ini pelanggaran tidak citra diri. Sekali tengoknya di bawah di Itu dia kan. di bawah lambang partainya kan. Nggak jadi ini gitu. Harusnya menang besar gitu kan. Nggak jadi. Dulu juga kemarin calegnya tuh yang anu kan, dia kan pesan baju aja Pak, sistem gitu Pak. Dia rupanya Pak terkoordinir. Ada memang khusus satu orang yang mengelola masalah ini, masalah bahan kampanye ini di partainya. Dia ngurus pribadi, dia sama orang ini, orang itu yang menjalankan. Dia mau bawa. Saya diperiksa, Pak, diperiksa semua satu baju kan, ada nih, dia kan rupanya diperiksa di dalam. Buka di ruang bawah, bawah sekali. Kemarin ada pendapat sebenarnya itu ada celah untuk meminimalisir apa namanya politik uang. Karena kalau tidak ada sama sekali, kesimpulan masyarakat nggak ada oleh. Di mana-mana kami turun ini, itu saya bilang tadi, sebenarnya kami sadar Pak, ini tidak boleh, tidak ada jurus menolak tadi. Menurut 60.000 per item itu tuh ya, 60.000 ya. maksimal 60.000 itu pun harus ada citra dirinya. Tapi apa maksudnya tuh totalnya tidak bukan Pak ya, maksudnya saya turun kampanye ke tempat ini, wajib saya bawa tuh barang yang 60.000, nanti ketika dijumlahkan jadi 20 juta itu tak jadi masalah ya. Per itemnya, Ya. ya, per buah barangnya, bahannya. Kecuali ya PK ya Pak ya. PK Ya, kalau APK Sebandung itu kan diatur sekian per desa, kabupaten sekian, desa sekian. Oh iya, itu juga salah satu kemarin saya pusing Pak. APK ini titik-titiknya harus jelas, masangnya di sini, tak bisa apa sembarangan tempat. yang lebih parah lagi kalau pemasangan itu di tempat-tempat yang umum ya Pak, milik pemerintah. Itu ancamannya pidana. Pidananya Iya. Itu pembayaran. Makanya ya sering kita lakukan frustasi ya Pak ya. Iya. maksudnya tempat pemerintah sebutkan kayak jalan umum itu kayak mana ya? Misalnya seperti ya di sekolah, Di sekolah. di tempat sekolah itu kadang kita umbul-umbul misalnya. Di masjid. Ya di masjid, sholat, Macam mana nih kira-kira nih kalau tuh seperti ini? Dan Rustam partainya ada, kan? Itu saya sentimen sama Rustam nih. Saya pasang foto Rustam di tempat umum tanpa sepengetahuan dia. Nanti kira-kira macam mana tuh prosesnya tuh Pak? Tiba-tiba saya ditelepon, saya kemarin pernah dapat telepon itu caleg untuk sembarangan pasang, katanya kan lampu merah ngikatnya. Jadi saya telepon dia, nyata ada saya pasang katanya. Tiba-tiba wali BHL Pak Ji, tiba-tiba ada fotonya dekat anu. Bang, kalau foto itu punya akun tuh, nggak ada tim saya masang tuh, orang lain yang masang. Kira-kira macam mana tuh Pak? Kalau ada seperti itu kan biasanya kami persuasif dulu. Oh iya. Kalau partai terkait dengan bukan dengan kami langsung kita cabut ya Pak ya. Ya. Bukan berikan juga. Ada juga yang ini Pak, tetap sekarang pajak ya kan. Terjadi juga kemarin pembusukan partai juga. Saya kan si caleg A kan, kita tahu strategi si A ini kayaknya nggak licik kan. Dia suka balik bagian amplop taruh aja di depan itu nanti, kalau yang lupanya kita
tapi pada satu ketika di tempat lain bukan dia yang melakukan gitu kan, memang jurusnya kayak gitu, dia jurusnya yang ditinggalinnya pun orang-orang yang dikenal. Nanti ada yang melakukan hal yang sama dengan background yang sama, macam mana tuh Pak cara penanganannya? Ketika misalnya ditemukan hal itu dilakukan yang tiba-tiba misalnya rumah saya ditarik kayak gitu, terus di sini inisial R gitu kan. Nah, dia melakukan di tempat lain, tapi pas di tempat saya bukan dia, tapi ada yang menyamakan hal seperti dia. Indikasinya dia, jadi saya melaporkan, ternyata dia tidak mengakui, macam mana? Yang jelas proses penanganan pelanggaran yang jelas kan buktinya tadi itu, ini kan ada bukti ada bahwa amplop itu yang berisi di situ ada foto dia, tapi dalam nanti berkembang di proses klarifikasi ya, harus dibuktikan kalau memang dia atau timnya yang melakukan. Kalau tidak bisa dibuktikan dia yang melakukan, tidak bisa dibuktikan nanti kasus itu diam. Dan harus ada pembuktian, ada proses klarifikasi kan namanya, panggil saksi, panggil pelapor, saksi. Tapi yang melakukan aturan Bawaslu yang menjalankannya. Intinya sampai sudah sadar Iya, kesadaran. menindak susah gitu. Iya, Dengan cara-cara yang bagus lah ya kan. apalagi kawannya mau ditindak. Kesadaran masyarakat itu. Tapi mungkin partai kami berharap juga lah dengan cara-cara kita. Sebatas yang diperbolehkan lah. Buat sarung, kalau sarung lembar partai ini. Jadi Ini kalau gambar caleg tak boleh Pak? citra diri partai. Seperti partai ya. Partai. Kalau Pak Idris kemarin itu, ini aku rekod ini Pak Idris. Belum masa kemarin udah nyiram ke baju. Masa dulu lempar ya kan. Udah. Kalau ada masuk orang Iya. Terus kalau ada Ke dalam sininya. buruk ya. Itu ribas kan. Kurang susah. Karena bisa dia siasati kan. Ya. Karena mungkin yang buat aturan hanya apa levelnya 5 gitu kan, ngawamin level sekian sudah kan. Jadi 7 target satu B kan. Harus kerja keras. Kamu ngambil satu. Dia dapat satu. Yang panjang nih kalau Gusta maju bulat. Berapa memilih itu? Berapa ya? Panjang. 2000 ya. Sepupunya juga nih jadi anak kepala desa. Pakai sama aja. Ah, Kalau tua. yang Zubair tuh. Udah masih Pak, dengan saya tuh. Dia 1 tahun di atas saya. Zubair. Kepala desa. Iya, Aja tidak kalau Pak Nadia